welcome back to the Storyline with me, Christina Dirjo Hadi. Dan hari ini bersyukur banget dapat kesempatan luar biasa buat ngobrol-ngobrol dengan Ibu Grace Tahir. Ibu tuh tua banget ya. Apa namanya Cici? Serius-serius apa nih manggilnya? Oke, Ibu Grace lah ya. Oke, sure. Ibu Grace. Nah, oke, kalau pasti semua tapi udah tahu ya tentang Ibu Grace. Mau ada sedikit introduction, background. Hai. Ibu Grace, biasanya gimana nih memperkenalkan diri? Biasanya saya bilang saya kerja di healthcare business sudah selama hampir 20 tahun. Sama dong. Gitu. Ya, beda healthcare side ya. But anyways, ya. So healthcare kan sekarang di Maipada Hospitals dan juga baru 2 tahun lalu ini bikin perusahaan namanya Everest Media. So masuk itu content and media. Oke. Kalau untuk keluarga sendiri udah menikah ya pastinya ya, udah menikah. 3 putri, 3 anak cewek 3 anak semua. perempuan, ya. Tadi umur berapa? 18? 18, 14 sama 10. Oke. Ya agak gapnya agak besar-besar. Iya ya. Karena saya ada infertility, susah hamil. Oh gitu. Oke. Tapi normal semua. Semua ya puji Tuhan. Ya. Oke. Tapi perlu waktu lama aja. Iya. Oke. Nah terus kalau untuk perjalanan hidup Bu Grace. Nah hari ini kan kita bahasnya mau tentang Bu Grace ya sebagai panutan cewek-cewek Indonesia gitu kan. Nah jadi role model gitu ya, dan Ibu Grace ini salah satu role model aku juga. Kita ketemu pertama kali waktu itu di acara Finvok ya. Lalu ya. Iya, salah satu narasumbernya, speakernya, dan kita waktu itu barengan ya sessionnya gitu ya. Jadi kenalan dan she was very humble, baik banget. Kayak aku juga kontak dengan ini ya, random ya Bu ya sebenarnya, kayak minta tolong dan ya udah Bu Grace setuju gitu ya. Makanya berkesempatan untuk ngobrol dengan beliau hari ini. Nah, kalau untuk perjalanan hidupnya Bu Grace sampai saat ini ya, hingga jadi seorang entrepreneur tadi ya dengan healthcare industry dan media, dan juga jadi seorang public figure gitu ya sekarang ya, yang bisa menginfluence kita gitu ya. Momen hidup apa aja yang jadi turning point-nya Ibu Grace sampai saat Moment. ini? Anything? Oke. Kalau kita bicara, pertama-tama saya mau koreksi, saya nggak merasa saya panutan. Saya merasa saya belum sempurna, jadi agak menakutkan kalau dikatakan panutan, tahu-tahu kamu bersalah. Kalau make you make mistake, ataunya nanti orang, woi, pada dulu bilang gini. Jadi saya agak takut kalau orang bilang panutan, you know what I mean? Because we're humans, so we can still make mistakes, right? Kalau momen menurut saya banyak sekali ya, so it's a bit hard for me to kind of pinpoint just one or two. Tapi contohnya begini deh, let's say saya tuh dari dulu pengen jadi sutradara film dari kecil, ya kan? Saya pengen masuk ke film school sebetulnya buat S1, cuma ayah saya bilang nggak boleh karena ya dunia Hollywood zaman dulu kan kesannya kan nakutin, even until now if you look at the PDD case and everything. Exactly right. Jadi saya masuknya ke economic dan accounting seperti kamu, ya kan. Tapi the feeling of always wanting to do media and entertainment is always been there, you know. Nah terus pas main COVID itu kan waktunya kan agak senggang, in the sense you can be at home, right? Jadi saya mulailah bikin podcast seperti kayak begitu. So I think there was like a turning point in the sense for the pandemic, and then this kind of connected to like when I was in grade 1, umur 6 tahun. Kayak connection itu perlu waktu itu lama to get to where contohnya sekarang ada Everest Media, right? So that's an example of a turning point in my career, for example. Ya kan, kalau healthcare pun saya juga nggak bisa bilang saya udah pengen jadi healthcare professional. Actually, it's never in my mind gitu. Cuma kayak ada kesempatan ya masuk saja. Tapi intinya I don't always kind of like try to think too much about turning point kayak gimana. I just do it deh. You plan, you do it gitu aja sih. Oke. Kalau sosok yang paling menginspirasi buat Ibu Grace siapa dan kenapa? Oke, menurut saya seorang strong woman yang saya actually I missed her because she just passed away recently, adalah my grandma from my dad's side. You know, menurut saya hidupnya itu bukannya gampang karena dia kan dulu kan masih itu kan dia widow at quite an earlier age. Terus kan dia kan masih punya 3, tapi anakku udah dewasa pas itu ya, of course ya. Tapi at the time kan juga masih mulai usaha itu kan susah di Surabaya zaman dulu, right? Dari Surabaya. Dari Surabaya. So that's why my dad kan hidupnya juga sederhana karena ya masih struggling kan, the whole family, banyak up and down dan sebagainya. But then you know I just felt like she died at the age of 93. A good age. Even though I still wish that she had more time. Tapi intinya like even at until the end itu sebelum dia sampai nggak sadar itu adalah dia benar orang yang 2 hal. Orang yang kerja keras banget, Chris. You know, saya ingat banget ya. Sampai saya pikir ya kalau
saya manggil emak ya. Kalau emak saya itu sampai 90 tahun ya, pasti COVID masih terus ke kantor setiap hari. Oh ya? Maksudnya kok kita anak muda mana bisa bilang Iya. nyata-nyata. Kita malu loh sama orang nenek-nenek yang 90 tahun masih ke kantor every single day, you know. Dan dia pernah ngomong saya gini, dia bilang kerja itu adalah sebuah privilege. So I feel like wow, that's a good word ya. Maksudnya bener kita pikir lagi kan banyak orang kerja itu kayak burden atau duty dah. Tapi betulnya itu a privilege. Karena banyak orang nyari kerja aja nggak dapet atau nggak bisa, nggak mampu. But we can still work, you know. Dan saya nggak pernah mikir mau retire. Jadi kenapa kita harus retire kalau Tuhan masih bisa pakai kita kesempatan bisa berguna dan produktif itu. And then second aspect dia very a prayerful woman. Dia tuh everyday prayerful. Dia tuh kan mau dapat even at my age belum your age ya. Kita kadang mau kneel down susah banget sekarang kan, kaku gitu kan, semua kaku badan kan. Alright, but you experience that one day soon. Udah juga ya. She was already at the age of 80 even until 90 itu sebelum dia sakit beneran. Every morning bisa bangun pagi masih bisa lutut doa. You know, doain satu-satu keluarganya. So I feel like imannya dia juga menurut saya luar biasa. So I think these two things really inspire me and I miss her. Yeah. It's been a few months but I miss her. Baru few months ago. Yeah, berarti she died in July, so yeah. Iya. Tapi ya 93 years old ya. Iya. Oke, very inspiring Bu. Terus kalau Bu Grace sendiri gitu ya, kalau ngelihat peran Ibu Grace sekarang buat generasi muda itu seperti apa? Kalau saya tuh pengen gini loh, saya tuh bukan trying to be a cool mom to my children, not like that gitu. Cuma saya tuh pengen mengayomin mereka untuk mengerti mereka punya environment and the world that they live in, right? So we have to also be involved, ya kan? Tapi yang saya terus pengen tuh adalah mereka tuh harus become a critical thinker, you know, especially today di mana mereka tuh terpapar dengan begitu banyak media, konten dan lain sebagainya. Saya tuh informasi, saya tuh pengen mereka tuh lebih pintar mencelah-celah dan memilih apa yang mereka harus nonton dan kalau mereka nonton pun harus ngerti apakah ini fakta atau bukan fakta, right? So I think that is the biggest responsibility I have that I also try to do from Everest Media sih, Chris. Everest Media itu sendiri kan tadi dari tahun 2000. Actually about 2 years ago. 2 years ago. Fully PT-nya about 2 years. Tapi I started doing the content itu itself pasti pandemic dari about 4 years gitu. Oke. Jadi kalau visi misinya sendiri itu tadi berarti ya si Everest Media to make Indonesian smarter. Simple as that. No, to be honest, that's it. Aduh itu penting banget sih. Aku juga kan? Stres banget kalau ngeliatin anak-anak itu nontonin shorts dan yang viewersnya banyak tuh yang aneh-aneh kontennya ya kan, yang kayak wah nggak mendidik gitu ya, bener-bener sebenarnya gitu. Jadi itu emang harus diberesin sih Bu. They call it brain rot kan? Iya, gimana tuh tolong nih. Susah ya. Saya terus begini ya, kamu nggak bisa melawan TikTok atau Instagram because mereka tuh ada ratusan miliar rupiah dolar, billions of dollars behind them, right? Kan kita kita 2 orang aja kayak begini, gimana bisa fight against them? Algoritmenya semua itu udah di-push ke anak-anak kita dan the next generation, right? So the key adalah apa ya? Kita cuma harus bisa pintar aja untuk memilah mana yang benar, mana yang nggak benar. We cannot stop. Mesti ajarin, jadi dari kitanya yang mesti ini anak-anak. Contoh kita bilang, can we tell our kids for the future, for your kids? Kan mereka generation alpha semua kita, anak kita kan. Can we tell them don't use social media? Nggak mungkin. Nggak bisa sih. Udah addict banget Iya, nggak mungkin. Jadi apa yang diomongin tuh Bu biasanya? So I teach them, I give them like contoh headline nih. Saya bilang, ini headline benar apa nggak benar? Something like that. Nah, contoh anak saya kecil tuh kan suka ngomong sama saya. Saya bilang, dia bilang ini mah coba ini ada satu orang bikin eksperimen. Gue bilang ini orang bohong banget, lu tahu kan ini pakai special effect, you know? I show them look how movies are made gitu. Jadi basically like just showing them like there's a lot of behind the scene yang lu nggak tahu gitu. Itu yang paling kecil aja 10 years old ya. Gimana yang masih balita-balita kecil itu yang umur 3 tahun yang ya itu emang ini banget. Jadi visi misinya salah satu bisnis ibu ini ya untuk itu ya. Indonesian smarter, Indonesian smarter like Chris. Enggak, aku belum mau kayak Bu Grace nih. Oke. Kalau tadi kan lebih ke turning point yang tadi ya yang menemukan build this media industry gitu kan. Kalau ada nggak momen lagi nih yang paling berkesan buat Bu Grace gitu ya ketika Bu Grace tuh sadar kalau ibu nih sekarang nih benar-benar udah jadi panutan gitu buat banyak cewek-cewek di Indonesia. Aduh, even my team loh, kita tuh ngefans banget sama ibu. I honestly am scared when people say that because saya merasa saya tuh masih banyak, saya bukan sok-sok humble, bukan lah. I'm just saying I know myself, so I know I still have a lot of imperfections inside of me. Saya nggak pernah mau bilang bahwa saya itu
misal contoh segmen ada seminar parenting, saya bilang ke audiens loh, guys, saya mau kasih tahu dulu disclaimer ya, saya itu bukan seorang ibu yang sudah sempurna, anak saya sempurna, itu saya nggak berani ngomong gitu, saya masih belajar juga. So I always say I'm just learning all the time. Jadi kalau orang mau bilang panutan, monggo ya, tapi I always disclaim loh, I'm a human. Even in my Instagram, on my Instagram bio saya bilang gini, I'm not perfect, but neither are you. Simple as that. Kemarin saya juga post Ellen DeGeneres yang di Amerika. Iya, aku kayak baca itu postingan ibu. Iya kan, saya kan ngomong dia itu di cancel sama Hollywood karena katanya toxic environment dan lain sebagainya. Of course, working environment itu important, ya. Tetapi is she the worst in Hollywood? I don't think so. Okay, and intinya gini loh, she said that she always ends her show with be kind to one another, which is I think is a good thing, right? Tapi orang ekspektasi, berarti Ellen tuh harus orang yang super super kind 100%, right? Tapi at the end of the day kan people nggak bisa 100% kind. Orang suka bilang saya humble. Siapa bilang? Saya nggak merasa saya humble. Kami ngomong saya bahwa saya ngomong, saya nggak pernah bilang saya humble loh. You know what I mean? Jadi jangan kaget tiba-tiba saya kesannya marah-marah atau bagaimana. Because saya tahu diri saya banyak kekurangan, Chris. Jadi kalau bilang saya panutan, terserah kalian loh ya. Saya nggak pernah bilang saya panutan kalian loh, gitu aja sih. But if you say public figure bagaimana, saya juga ngerti. I'm kinda aloof with the whole thing, so I don't know what that means. I just be myself. I don't know what that means, to be honest. Tapi kan otentik banget gitu ya si Bu Grace Tahir gitu. Jadi kalau tadi kayak ada nggak sih sebenarnya yang paling berkesan gitu ketika sekarang kan mungkin sering dipanggil juga, maksudnya jadi speaker tadi yang ada di parenting seminar gitu. Ada satu nggak event atau momen yang paling berkesan ketika Bu Grace sharing gitu di sharing ya, sharing tuh kayaknya banyak banget ya. Betulnya sharing sih kan kalau gini loh, kalau contohnya yang speaking engagement kan itu kan sangat sebagai kerjaan ya. Jadi for me ya it's not something momentous, you know what I mean? So I cannot say which is my favorite whatever it is. Tapi if you think like okay, when people start to recognize me, saya merasa berarti saya juga harus lebih reflecting myself better in a sense. Jadi saya lebih kayak ada alertness-nya of that. So anak saya pernah bilang, Ma itu siapa? Kok orang approach, kan saya di mall, contohnya ada take a picture, terus yang tanya. Yang red itu bukan? Itu belum baru mulai. Nah, itu saya nggak bawa hari ini. Iya nih. Ya, jadi orang kan approach saya bilang foto. Jadi anak saya tanya, Ma itu siapa teman kamu? Saya bilang, bukan, itu follower. Jadi kan kita sadar, ada orang cuma mau foto sama saya, who am I don't even know. Ini nggak important banget gitu loh. You know, for me, I don't think I'm special or anything like that. Tapi intinya ada, then I need to be more careful in who I am. Jangan sampai bikin orang tersandung. Tapi intinya again ya, I'm not perfect loh guys. So if you guys see me, jadi harus lebih bisa ini ya, jaga sikap segala macam juga. Jaga sikap. Tapi I'm not trying to be jaim juga ya. Jadi sih. Tapi they'll be aware aja sih. And I would say the awareness more like the responsibility ya. Jadi kayaknya like lu bikin konten jangan sembarangan. Iya, karena pasti bisa. Ya, lu nge-post bener kayak apakah ada value added-nya yang bisa bantu orang. Maksudnya mikir lebih kayak ke arah medianya secara keseluruhan. Saya terus bilang sama tim saya, kamu jangan bikin prank-prank yang ngaco-ngaco, ini saya nggak mau loh. Jangan bikin konten-konten kayak gitu, saya nggak setuju gitu loh. So it's not aligned to what we are doing here to make Indonesian smarter. Kan ya. Jadi harus yang lebih ini ya. Tapi kalau untuk target marketnya sendiri sebenarnya sekarang masih lebih yang Gen Z ya. Kalau umurnya itu, kalau saya lihat saya punya insights-nya itu 25 to 34 is number one. 25 to 34. So is that combination between Gen Z and millennial? Gen 25 Z. Tuh apa sekarang? Gen Z millennial. So aku masih udah millennial, Gen Y. Udah millennial kan? Iya. You're not even in that group now. 25 to 34. That's the one. Makanya. My main group. Itu target market aku juga tuh, Bu. I'm sure dong, mestinya kan? Iya. Mestinya, iya. Targetnya emang. Berarti emang tapi cocok ya dapatnya yang ke situ ya. And mostly kalau saya bilang mungkin mostly women ya. Female. Mostly women ya. Iya. Sama lagi, Bu. Sama kita, ya. I think it's normal ya. Karena kita women jadi pasti nariknya women kan, no? Iya sih. Unless kamu women yang busemi dan nariknya cowok. Iya, benar. Iya sih benar. Jadi emang lebih ke itu ya. 2535 cewek-cewek juga mirip berarti kita. Oke. Kalau untuk challenges sendiri ada nggak sih, Bu, tantangan yang paling sulit yang dihadapin sebagai role model? Sebagai role model ya. Tantangannya. I think the biggest challenge for me to become, again ya, panutan kami ngomong buat saya loh ya. Iya. Ibu panutannya. Yeah. I think itu loh, not to be sucked into this whole media thing, jadi kepala gede. Gitu. Because kan misalnya gini, people know you, tadi kan bilang public figures, it can become it can attack you in a negative way, bikin kamu jadi sombong,
atau mungkin jadi kamu jadi sok-sokan, atau lupa daratan dan lain sebagainya. So I think saya tuh harus terus jaga-jaga, jangan sampai egonya membesar. I think that's very dangerous. You know, tapi at the same time Chris, saya bisa juga bahasa bersyukur ya. Kan saya bilang ya, my dad kan told me not to do film from early age kan. Imagine if I had done movies atau entertainment and then I became successful at that age, very young. Menurut saya nggak bakal mature. Saya pasti lebih kayaknya bisa ada ego, bisa lebih ya pasti anak muda lah. You know, compared to at this age I'm already 47, pasti bakal beda sikap dan penerimaan saya. Saya masih sekarang nih, ya udah no big deal. Maksudnya bukan big deal, saya ya udah it's good, tapi udah bukan something yang kayaknya harus saya bikin kayaknya gimana. Beda sama anak muda pasti kan beda kan. So I'm kind of grateful in that sense that looking back now, wow, there's a lesson from God yang that I have to learn, you know. Iya, benar-benar. Finally pasti kita selalu realize ya at the end of the day life is happening for you, not to you gitu ya. Exactly. It's interesting, right? Kita semuanya kesini gitu kan, dan baru dewasa sekarang. Gitu. So that's the biggest challenge. I think not just me, I think for a lot of people. Yeah, a lot of people. Yeah, when you get that support from the public, you have to be careful and jangan sampai ke kepala kamu. Intinya you can be at the top one day, you can also be at the bottom one day. So at the end of the day, nggak usah sok-sokan lah, itu aja poinnya selalu saya bilang. Benar sekali. Oke, kalau tadi tantangannya kalau untuk mistakes, ada nggak sih? What do you mean tantangan untuk mistake? Tadi kan tantangan, maksudnya sebelum ini kan kita discuss about the challenges gitu kan. Kalau untuk mistake sendiri, ada nggak sih satu kesalahan apa gitu yang Ibu Grace lakukan di hidup ini gitu ya, yang kayak masih membekas gitu kayak wah gitu. I feel itu, saya itu merasa saya itu orang yang takutan banget, and I did not. Saya tuh merasa I wish I had started everything too earlier. Saya pasti takut banget keluar dari comfort zone saya. I was in the family business for so long. Pas saya mau mulai new entrepreneurial journey itu, saya takut banget. Kayak, oh my gosh, I've always in the family business, ada structure organization jelas banget ya. Sebenarnya mau bikin satu hal baru, gitu nggak ngerti harus mulai dari nol. Kayak agak bingung, bukan takut kayaknya takut apa, tapi kayak bingung gitu. Oh my gosh. Jadi if I look back now, I feel time is so precious kan, especially at this age ya. I just wish everything I could have done earlier. That's all. Tapi kan tadi juga sebenarnya ada lesson from that gitu loh. Yeah, I don't know, maybe it's a balance, I guess. Yeah, tapi intinya, I'm not saying that people should just be risky and not, you know, not think about the calculated risk and everything. That's not what I'm talking about. Tapi intinya I always, and again, this is something I always tell my kids and the young people as well. Please, time itu so precious, jangan dibuang begitu-gitu aja. When you're young, you feel like you have everything and you have the whole life ahead of you. Before you realized it, boom, you're already at mid 40s, mid life dan lain sebagainya. Jadi jangan jangan waste the time. Just don't squander the opportunities that you have. Itu aja sih. I think that's my mistake menurut saya. Jadi you wish like you start like not necessarily about the film school or anything, tapi intinya trying something. Yes. Karena dari dulu emang lebih hold back ya. Lebih hold back. Saya takut banget. Saya risk averse banget. Oke. Mau coba satu hal takut. Kamu? Iya, aku naik sekali. Iya, naik itu aja takut. Roller coaster apa sih? Oh iya? Wow, oke. Oh, sampai sekarang saya takut roller coaster. Iya kan? Aku juga gak berani itu yang main-mainan Disneyland itu kayak aduh, ya aku emang penakut juga sebenarnya. Oke, jadi harus lebih ini ya. Tapi saya nggak tahu ya Chris ya, apa karena saya dulu tuh kan orangnya sangat besar badan. Saya tuh obesitas kan. My whole life tuh I've been big basically, overweight, and even certain time my life tuh I was obese. Jadi saya tuh nggak pede orangnya. Jadi suatu misal dulu pas saya kuliah, anak-anak kuliah itu bisa main ski. Saya nggak berani karena saya takut malu jatuh, nggak bisa kan nggak atletik. Jadi takut jatuh, jadi malu buat diri saja. Saya nggak pernah ski until 2-3 years ago. Udah, tapi sekarang bisa. Nah, maksudnya gini, if I had this mindset back then, saya kan bisa lebih bagus gitu loh. Maksud tunggu sampai umur 45 baru mulai ski kan lebih banyak rintangan gitu kan. Saya naik kuda baru naik kuda juga 2 years kan. Coba saya berarti banyak a lot of things yang sekarang malah baru dicoba. Saya mikirnya, dang, you know what I mean? Kayaknya if I had done all this early, saya bisa ada build something atau saya build mungkin my own skill, my confidence. Saya takutan banget. Karena saya nggak pede, that's the problem. Oke. Jadi yang mungkin bisa dipelajarin juga dari itu ya lebih confidence level itu orang trust in yourself and try gitu, nggak usah misalnya don't be afraid to try something, you know, daripada kamu nggak pernah coba malah jadi gagal, kamu sudah pasti ya kan. Iya kalau nggak pernah dicoba ya sudah pasti nggak mungkin sukses kan. Iya benar. Aku juga belum lah itu main ski sama naik kuda takut juga bener.
Ayo sini sama-sama yuk Chris. Takut loh. Main ski coba ya nih Desember ke Jepang nih. Amin. Ibu Grace di mana? Saya Jepang kali ini. Enggak saya ke Jepang. Desember. Desember. Aku di Sapporo nih, coba ya aku cari ski ini lesson. Iya sama-sama harus mencoba lebih banyak hal ya. Oke. Kalau about values sama nilai-nilai inti yang paling dipegang teguh sama Bu Grace itu apa? Dan gimana nilai-nilai itu bisa membentuk ibu lah gitu. Oke. Mungkin tadi sudah ngomong berapa kali ya. Menurut saya jangan sok-sokan sih. You know, I always remember this quote ya. I read this. I encountered this quote when I was in college. Dia bilang ini, be nice to the people on your way up because you will see them on the way down. You know, so makanya kalau kita punya kita punya pegangan itu adalah uang. Uang is important. I never say uang is not important. Tapi kalau kamu cuma memegang uang saja sebagai kamu punya kekuatan kamu dan lain sebagainya, but you don't build any other strength or skills. Kamu gimana? If you put your trust completely in money, how do you know money is always going to be there? Because people you have seen companies in America yang udah 100,000 Bear Stearns and all that, it can go bankrupt, it can be gone. People who work so hard, Harvard graduate dan sebagainya bisa tiba-tiba ulang semuanya. Kan money itu kan nggak bisa kita punya pegangan gitu loh. You know what I mean? So that's why are we so proud if we have so much money? Why are you sok-sokan buat apa? How do you know you have money? Money itu udah Tuhan bukan dari kita, Chris. Jadi jangan pegang kita, jangan Tuhan. Jangan duit gitu tapi harus Tuhan. Tuhan memberi sumber daripada segala-galanya. I think that's important. Nilai yang paling utama yang kayak terbatas tanpa Tuhan lah ya. Intinya I think so. Itu at the end of the day ya semua by God's grace. He gives and he takes. Simple as that. Oke, sama yang kalau aku sih tadi yang belajar juga yang Ibu Grace bilang nilai yang kerja kerasnya itu sih yang dari your grandma ya. Working is a privilege. Kayak gila sampai umur 93 and she still at 91 ya, so 91 she go office. Ya itu something banget nih ya. Ini semua maksudnya kayak nggak lupa. For a long time itu dia mentalnya masih sharp itu loh. And then during the COVID, the last 2 years of her life dia pernah jatuh. I think that's the degradation of her health at that time sih. Ya, working itself is a privilege. Gitu ya. Agree to that. Oke, thank you Bu. Kalau untuk gimana caranya Ibu Grace balancing personal life sama apa yang dilihat sama publik gitu, sorotan publik sama your own personal life gitu. Gimana caranya you balance that? Nggak ada. Jadi ya udah apa adanya aja ya. Like if you look at my content, saya suka karena cuma lagi di kamar main sambil anak saya lagi main game itu TikTok yang gini-gini yang harus suar-suarnya gitu. Ya udah gitu aja, maksudnya maksudnya kayak bisa work forever, kita tahu ada jadwal schedule, harus interview, harus ketemu, dan itu pasti itu kantor kan ya kan. Tapi kalau you say like harus public, menurut saya itu it's just the same life. That's why when you see me today, it's the same that you will see me in the malls, in the office, the same thing. No. That authentic ya Ibu ya. Jadi nggak ada yang dibedain. Biar less ribet hidup kita. Iya sih. Iya sih, enak banget ya kalau kayak gitu ya. Terus kalau untuk mungkin anak-anak juga sekarang udah ini sih ya, udah mandiri, maksudnya udah lumayan besar kan, 10 tahun segala macam. Jadi mungkin kalau untuk Bu Grace lebih fokus di kerjaan segala juga, you don't have any problem with that, right? Yeah. I mean, I've always been a working woman, so dari dulu ya? Dari dulu. Nggak pernah ini ya? Yeah. Because like I said before, you know, this no disrespect to ibu rumah tangga loh. Just for me, I feel like I do want to be productive and produce something yang emang I need to go to the office. Iya. I need to go to the. I'm sorry, I need to go to the office. Justru kudos to moms yang bisa di rumah. Gitu kan, ya, for me it's very hard to be honest. I know. Aku salut banget sih sama yang benar-benar full time mom yang benar-benar take care of the kids and family doang gitu ya. It's very hard. Hebat banget sih emang. Oke, jadi dari dulu juga sebenarnya habis ngakhirin apa segala macam, Bu Grace juga mau langsung kerja. Tapi of course kan saya kan dibantu sama ada suster, jadi saya merasa bersyukur banget ya. Ada support system lah ya di rumah. Kalau enggak susah banget bisa sih emang. Oke, jadi kalau untuk balancingnya sendiri ya mungkin, tapi nggak yang workaholic banget juga ya, kayak Bu Grace kan masih you have a lot of time with your family as well. Nanti malam saya harus bantu anak saya, besok ada tes kayak gitu ya. I mean it's just I don't think too much. You just take it whatever that's coming on that day. You know what I mean? Ya jalanin aja gitu kan. People always ask me like, what is the secret? Secret to balance your time between. Nggak harus selalu pikirin panjang lebar balance. You know what I mean? Sama ya, aku juga gitu sih. Benar sih kan. You have contoh gini. I'm sure you have a career goals. I'm sure you have a family goal, right? So as long as you just do it leading to that goal,
caranya nggak ada rumus kan, lebih karena ini udah kita lihat aja gimana gitu kan, kayak saya suka bingung jawabnya itu, gitu kan. Saya suka bingung jawabnya. bener, jadi ya udah ya jalanin aja, nggak dipikirin, nggak dirumusin, nggak usah bikin kayak HP agenda malah bingung. Tapi ada dong kayak schedule buat kayak misalnya calendar ada, cuma holiday anak-anak. Oh iya, of course. Tapi saya bukannya kini harus sampai kayak jam-jamnya rigid gitu, rigidnya begitu. You know? Karena ya itu juga ya, mungkin Bu Grace juga orangnya nyaman, maksudnya nggak apa-apa dengan delegasi gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak ada kalau misalnya di perusahaan saya suka banget delegasi in a sense kan. Because gini, saya kan interview orang. Berarti kan saya ada trust, I entrust this position to you, you will do your job. Jadi kalau saya terus yang masih ngomongin dia gimana bisa grow? Nah itu, itu. Jadi bisa trust others untuk do this for you gitu kan. Kalau enggak kan kalau semua yang mau dikerjain sendiri itu kan ada juga yang tidak rigid yang maunya semuanya tuh control freak kayak begitu. Tapi at the same time kalau kamu nggak perform ya udah kamu keluar. It's clear gitu loh. Daripada saya terus helikopterin mereka juga nggak bisa grow, mereka juga nggak nyaman. Jadi I think it's better. That's my leadership style ya. Iya. Di rumah pun juga emang tadi ya delegate ya. I mean like you have helpers juga ya kan. Juga mereka tapi nggak tapi kalau akademik mereka nggak bantu. Oh iya akademik mah. Nggak, mereka cuma bantu of course yang daily-nya. Tapi kalau akademik ya kan pasti ngajarin ya Bu. Certain subjects, jadi mereka udah ada guru, tapi saya harus lebih ada apa? Jadi my husband and I kita harus lebih ada fortification of certain subjects lagi gitu. Susah banget loh pelajaran anak sekarang. Makanya itu dia. Kalau guru kan cuma bisa 1 jam doang, misalnya contoh kita kan berarti kan harus more time. Aku juga ngerjain PR-nya tuh udah kayak baru grade 5 yang paling gede aja tuh udah kayak. Kamu soalnya Singapore School sih Nanya. Iya Nanya. Jadi kan apa Tiger Mom kamu. Iya nih. Aduh, agak pusing. Kalau IB mungkin lebih ini ya. IB juga susah IB. Iya sih lebih mesti present macam gitu. Ya oke lah, nanti tuh ada discussion tuh IB versus Cambridge. Terus dikit lagi Bu. Kalau untuk pesan utama Bu Grace yang mau disampaikan buat teman-teman di sini yang mungkin menjadikan Bu Grace panutannya juga ya kan. Kita yang jadi ini Bu Grace panutan loh ya. Ada pesan apa enggak? I think you are humans, we're all humans, just be human. Artinya humans means like when you make mistake, ya udah own it up, you apologize, you know what I mean? Don't be too hard on yourself, but you learn from that as well. At the same time, people also make mistakes, so you also become a human and be forgiving juga. Itu aja sih, simple as that. Jadi dari tadi yang kita ngobrol-ngobrol, yang Bu Grace harapin mereka dapat, itulah ya kurang lebih. I feel people right now in these days very judging ya. Judging and also seeking perfection and they're so hard on themselves when they cannot meet that and become stressed and lain sebagainya. You know what I mean? Iya, makanya a lot of that mental health issue juga. Life is stressful, I understand. You know, it's not easy. Even with me, somebody yang ada privilege aja, menurut saya life itu very unfair and very it's challenging. It's very hard. I always tell my kids. You at school tuh paling enak lah. Setelah sekolah tuh kamu beban tambah banyak sekali. You know, it's not easy, right? Makanya kalau kita udah nggak easy, kita ada contohnya panutan nih, harus bajunya harus kayak begini, rambutnya segini, kita stres. Jadi ngapain panutin? Maksudnya if you have somebody, you just learn dia punya satu hal aja, tapi nggak harus jadi orang this person completely. Kamu capek nanti sendiri, because you have something of yourself yang kamu juga bisa bagus. Nggak harus semuanya ngopi jeplak orang lain gitu loh. And if you make mistake, it's okay. Life people make mistakes all the time. And other people make mistake juga nggak usah terlalu gampang di-judge langsung di netizen komentar dan sebagainya. You know, kemarin saya interview satu orang pendeta, ya kan? Dia memang ada satu masalah, terus semua saatnya memang komentarnya negatif, marah-marah dia. You probably have seen that. Saya sampai bilang, why? Maksudnya he's not the worst guest I've encountered. You know what I mean? Kenapa so harsh? I don't understand, you know what I mean? Ya, netizen itulah ya, paham benar ya kan? Scary, benar gitu kan mereka. Oke, jadi just be human, just love yourself gitu ya. Love yourself, be forgiving, forgiving to yourself, forgiving to other people as well. Sendiri juga gitu ya. Setuju Bu, luar biasa. Oke, nah ini pertanyaan random ya Bu ya. Kalau Ibu Grace bisa ketemu siapapun dari dunia ini gitu ya, dari era manapun masih hidup ataupun udah nggak ada, siapa yang mau Ibu Grace ajak ngobrol dan why? Apostle Paul, Rasul Paulus. Jauh banget ya mundurnya. Tapi bilang boleh anytime kan? Ya boleh. Kenapa Bu? Karena kan dia penulis buku paling banyak di Alkitab kan, Perjanjian Baru ya. Jadi menurut saya kayaknya dan dia backgroundnya kan dulu bukan orang percaya Tuhan Yesus. Dia kan dulu kan orang yang agamais kan dulu kan, terus akhirnya percaya Tuhan Yesus dan bahkan mati untuk Tuhan Yesus kan. Jadi saya pengen tahu
hal apa sih dilihat itu yang bikin dia bisa mengubah dia punya hidup tuh dari 180 degrees for the Lord, tapi even died for the Lord. Saya pengen tahu itu apa sih? Yang dia lihat tuh apa, dia lihat itu loh gitu. Out of the box ya Bu ya jawabannya ya, kalau saya bingung nih. Actually more, if you ask me this question, banyak banget sih saya pengen ketemu sosok-sosoknya dari siapa lagi? Aduh banyak banget, contohnya kayak Abraham. Kenapa sih kok dia bisa hati pas tuh yang Ishak itu mau di sacrifice itu ya? What is on your mind at that time? Atau Noah, kamu kan cuma keluarga masuk ke dalam itu, and you saw people around you dibunuh by flooding. Hati kamu gimana? Kok nggak bisa ada satu iba mau nolong mereka? You know what I mean? Kayak pengen tahu all the psychology behind it. Banyak, semuanya tokoh-tokoh Alkitab ya. Because I think history is made from those days, jadi saya pengen tahu Bang. It's interesting. Iya, tapi Ibu baca ya? Oh iya. Iya, maksudnya dari situ. Iya, baca dong. Iya, pasti baca dong pasti ya. Cuman kan, anyway, oke. Jadi itu ya tadi ya orang-orang yang mau Ibu Grace ajak ngobrol ya. Dari zaman ini udah nggak ada ya? Zaman ini ada lah pasti, banyak lah. Saya pengen ketemu Oprah Winfrey. Because I think she's a strong woman and a smart woman. I would love to learn from her. I love to meet Ellen DeGeneres because I think she's funny still. Yeah, I mean of course there's people I want to meet still. Oke. Last one. Bu Grace, kalau misalnya Ibu Grace besok bangun gitu ya, terus tiba-tiba bisa dapet super power gitu, what would it be? Mau apa? Turning back time. Mau I want to be younger. I want to have more energy. I want to meet my grandma again. Just to be younger. It's nice. To be younger is always nice. Jadi mau kembali ke masa yang dulu nih. You know, I don't know. What's your favorite era? Mine the 90s is like my favorite era. 90s sih with 90s, all right? With the song, with the band. movies. Iya, band itu semua masih dengerin itu sih ya kan. Kemarin aja tuh yang apa? Oh ya pesta porang memang. Ceylon on Seven konser di Bandung juga. I wish I was there gitu. Cuman ramai banget ya ternyata emang juga ya. Iya kayak contohnya like remember when kan kita pas lagi aku kuliah itu kan zaman-zaman internet baru mulai internet kan. It was a magical thing internet, you know, not like now where it's so accessible, right? So I remember that moments like wow gitu-gitu. Iya. Kayak kita tuh generation yang experience everything ya. Yeah, it was so magical. Iya. Sekarang kan kayaknya udah nggak ada gitu ya. Anyways, this is like talking mak-mak udah tua gitu. Tapi kita ya seumuran soalnya ya, kita seumuran lah. Enggak lah. Kamu ngatar 38. Saya 10 tahun di atas kamu hampir. Ibu yes, 4. I'm 47. Oh, oke. 47 lagi. No. Tapi basic-gen itu masih masuknya milenial. Nggak saya generation X udah dong. Gen X udah generation X. Ya, anyway, kita kayak mak-mak ngomong ya. Remember old days when there's no internet. Tapi seru juga loh at that time gitu. Maksudnya kayaknya. I love it. Iya kan? Kayak enjoying life-nya tuh beda gitu ya. Kayak lebih presence. Makanya. Back to the 90s yes. Kita ya jadi ya. Kalau misalnya aku mau ikut deh kayak gitu super power seru kayak. Oke, anyway ya itu aja dari kita. Thank you so much Bu Grace, bener-bener thank you so much. All the best ya with your podcast. Buat luangin waktunya hari ini gitu. Ada sedikit cenderamata. Thank you so much Bu for your time. Thank you so much. Thank you Chris. Jangan semuanya tadi ya kan, learn a lot from you and definitely you are my role model. And masih ketemu lagi ya kita kapan-kapan ya. Thank you so much ya. Thank you so much. Ski together. Iya benar ya, belajar bareng. Naik kuda boleh juga naik kuda. Oke, thank you.